sukses. Bagaimana kita sukses di kampus akan dijelaskan oleh Bu Husna, ya, biar suaranya berbeda. Ya, oke, kita lanjut, kita sambut Bu Husna. Tepuk tangan dulu. Tadi gimana materi dari Bu Ben? Ya, luar biasa ya. Nah, strategi untuk sukses di kampus, adik-adik semuanya harus punya. Ya, karena ini sebagai alat yang bisa membantu kita untuk menuju kesuksesan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas pendukung. Ya, jadi adik-adik harus punya aktivitas pendukung. Nah, yang pertama itu harus jaga kesehatan. Ya, karena jangan dikit-dikit sakit izin nggak kuliah. Ya, dikit-dikit nggak enak badan nggak masuk kuliah. Nah, karena apa? Badan kita itu yang akan kita gunakan untuk melakukan semua aktivitas. Betul ya? Nah, jadi apalagi dengan kondisi yang saat ini banyak virus, cuaca, maka adik-adik semuanya harus jaga kesehatan mulai dari makan, ya, istirahat. Nah, itu harus diatur dengan baik supaya izin kuliahnya nggak banyak. Ya, karena kalau adik-adik semuanya sakit, maka semuanya juga akan terbengkalai. Tugas-tugas tidak dikerjakan, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah menghadapi tantangan finansial. Ya, maksudnya di sini adalah pintar-pintarlah untuk mengelola uang samunya. Siapa yang suka belanja? Ada yang suka shopping. Ya, jadi keuangannya harus dimanajemen dengan baik. Ya, jadi kalau tidak bagus keuangannya, nanti takutnya kalau ada hal yang penting nanti bingung. Ya, jadi harus punya prioritas mana yang harus didahulukan. Ya, karena nanti jangan sampai banyak sekali, ada beberapa memang ya orang tua itu yang komplain gitu, uang sakunya banyak tapi sambatnya nggak pernah punya uang. Ayo, kemana berarti uangnya ya? Ya, kalau traktir temannya boleh tapi jangan sering-sering ya, uangnya ditabung saja. Terus di sini ya, selanjutnya adalah memperluas wawasan. Ya, jadi adik-adik semuanya harus pandai-pandai untuk seperti yang disampaikan Pak Dedi kemarin, ya, harus punya referensi dulu ketika mau kuliah. Ya, jadi ketika mau kuliah sudah ada materi sebelumnya, maka harus dibaca dulu. Bisa cari di banyak referensi di Google. Kita mau menerima sebuah materi perkuliahan, jadi tidak ngeblank. Ya, betul. Nah, terus strategi yang kedua itu adalah harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, karena rata-rata sebuah hubungan jadi tidak baik itu karena salah paham. Nah, dari bagian tunjuk tangan itu kenapa Mas ya? Masnya di belakang ya. Nah, jadi harus dikondisikan ya, komunikasinya harus bagus. Karena kalau tidak ada komunikasi yang sebenarnya niatnya mau baik, jadinya tidak baik. Ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita. Ya, jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Terus harus bisa menyampaikan pendapat atau mungkin saran itu dengan baik. Ya, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sama-sama semuanya proses belajar. Ya, jadi tidak ada yang pintar, sama-sama untuk menuju kesuksesan. Jadi bareng-bareng. Ya, harus punya komunikasi yang baik. Nah, lalu selanjutnya adalah ada kemampuan untuk belajar. Nah, ini yang biasanya problemnya ada di anak-anak atau adik-adik dengan
disabilitas netra ataupun rungu ya. Yang pertama adalah strategi untuk menghadapi ujian. Ya berarti kalau mau ujian tidak terus hari ini ujian terus bisa, tidak ya? Karena ujian itu pasti ada di akhir, betul? Berarti kesiapannya dari mana? Di awal, betul sekali. Ya, karena di awal berarti harus belajarnya lebih giat supaya nanti ketika ujian terus pengen nggak hasilnya bagus. Nah, hasil bagus itu harus dalam proses belajar yang baik. Dikit-dikit tidak putus asa, dikit-dikit tidak marah sama diri sendiri, nggak iso aku iki berarti ya gitu ya, enggak. Ya, kalau tidak bisa belajar sendiri, cari temannya. Ya, carinya jangan yang galau temannya ya, cari yang semangat. Nempel sama temannya yang sama-sama semangat. Minta diajarin atau belajar bersama. Ya, jadi strategi menghadapi ujian itu adalah dari awal perkuliahan. Ya, jadi hindari terlalu banyak megang HP, buka-buka yang tidak ada hubungannya dengan kuliah, betul ya. Lalu meningkatkan daya ingat. Ya, kemarin kalau disinggung kira-kira mata kuliahnya biasanya berapa? Banyak ya, satu semester ada berapa? Ada 9 mata kuliah. Kira-kira satu mata kuliah aja ingat semua nggak materinya? Kalau mau ingat berarti harus bagaimana? Belajar lagi. Ya, jadi kalau mau daya ingatnya lebih kuat, maka harus diulang-ulang. Ya, biar paham. Itu progres 8 katanya bukan 9. Ya tidak. Oh, tidak sama ya, tidak sama ya. 9. Terus ini ada lagi ya, yang penting adalah cara belajar. Nah, jadi mengenal cara belajar. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki seni belajar yang berbeda. Ya, ada yang sukanya hening, ya ada yang sukanya pakai musik tapi nyantol, ya kan? Ada yang kalau berisik nggak bisa belajar. Nah, jadi jangan disamakan antara satu orang dengan orang lain, karena cara belajarnya berbeda. Nah, dan tidak ada yang benar, tidak ada, karena kenyamanan seseorang terhadap belajar itu juga beda-beda. Ya, jadi pilihlah cara belajar yang menurut adik-adik itu nyaman, jadi nggak boring, nggak bosan. Ya, jadi bisa dilakukan secara terus-menerus, gitu ya. Nah, terus giat membaca efektif, gitu ya. Jadi sering-sering mengupas wawasannya dengan baca atau mendengarkan seperti itu. Lama-lama nanti akan paham dengan sendirinya. Nah, ini yang paling penting ya kalau untuk mahasiswa, betul ya? Tadi sudah disampaikan Abu Ben, maha itu berarti tinggi. Berarti adik-adik semuanya sudah bukan lagi siswa SMA yang harus dituntun setiap hari. Ya, harus punya apa tadi? Mandiri. Betul. Jadi jangan samakan dengan SMA dulu ya, yang mana gurunya titik-titik nuntun, kan masih siswa. Sekarang sudah apa? Wah, gugus paling dhuwur dhewe. Sudah maha, berarti tinggi. Ya, karena biasanya manajemen ini yang sering kurang tepat ya, manajemennya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Ya, jadi kalau sudah tahu kuliahnya jam berapa, harusnya datangnya before time. Ya, before time, sebelum waktu kuliah harus sudah datang. Terus diatur juga manajemen waktunya itu dari main, belajar, dan harus mengatur manajemen waktu. Harus benar-benar terjadwal gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik semuanya punya jadwal yang baik, dilakukan terus-menerus, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, maka melakukannya jadi lebih baik, lebih enteng, lebih mudah.
gitu, nggak ada beban. Jadi harus punya manajemen waktu yang benar. Terus poin yang kedua ini yang paling penting lagi ya, manajemen mood. Mood itu apa ya? Keadaan emosi. Ya, keadaan emosi, gitu ya. Oke. Nah, karena apa? Namanya mahasiswa itu punya yang namanya kewajiban lebih banyak, tugas lebih banyak, betul? Nah, otomatis kayaknya bebannya lebih banyak atau lebih berat atau lebih ringan? Nah, pasti lebih banyak, betul kan? Nah, jadi manajemen stres, manajemen mood atau emosi harus lebih adik-adik kontrol. Belum lagi ada hubungan gak baik sama temannya, tambah ya. Nah, jadi harus benar-benar belajar untuk dewasa, ya kan? Dewasa, mandiri, bersungguh-sungguh ingin sukses sama-sama di kampus. Jadi siap ya membahas sifat sama sikapnya masing-masing ya? Ya. Tenang lo ya. Oke, dicatat ikut yang teriaknya balik kenceng iku ya. Jadi titik-titik nggak boleh mumat, titik-titik nggak boleh pusing, nggak boleh ngeluh, nggak boleh putus asa, ya. Harus semangat, harus ada apa ya, ada rasa untuk saya pasti bisa ya kalau saya mau. Nah, maunya dalam segi apa? Segi berubah dari yang nggak baik jadi baik ya, mau untuk sukses gitu ya, mau belajar, mau berubah, mau diajarin, ada kemauan pokoknya. Nah, terus lanjut ada yang namanya motivasi. Nah, ini Bu Rusna mau menyampaikan bahwa kami selaku dosen PLB itu adalah pihak ekstern. Kita sukses itu ada dua faktor ya, adik-adik semuanya ya. Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern itu berarti faktor yang bisa kalian tumbuhkan dari diri kalian sendiri. Dan itu mempengaruhi 80% kesuksesan adik-adik sendiri. Nah, yang 20% itu adalah kami, teman-teman, seperti itu, keluarga. Ya, jadi tujuannya kami dosen PLB itu mengadakan pelatihan seperti ini tidak ada lain kecuali untuk adik-adik itu lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi. Tetapi apakah bisa kalau hanya kami nih yang menggebu-gebu ingin adik-adik semuanya sukses? Tapi kalau adik-adik semuanya nggak ada keinginan, bisa nggak? Tidak bisa. Nah, tidak akan bisa, ya. Mau kami ini berteriak-teriak, ngomel gitu ya intinya. Dalam rangka hanya untuk adik-adik itu berkembang, perubahannya lebih baik gitu ya. Tapi kalau dari dirinya adik-adik sendiri nih diem aja, ya nggak mau diajak untuk berkembang, pasti tidak akan bisa, ya. Nah, jadi kami membantu dari luar, memberikan motivasi, memberikan semangat. Nah, tapi dari dalam diri adik-adik semua harus ada rasa yang benar-benar gitu loh, apa ya, greget gitu ya, untuk bisa menunjukkan bahwa saya juga bisa sukses nih. Saya lulusan kampus Unipar PLB. Ternyata di dunia kerja, di lapangan besok ketika sudah lulus diterima oleh masyarakat jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi kami siap membantu untuk adik-adik menuju kesuksesan. Tapi pesan lulusan satu, tidak akan bisa sukses kalau kalian tidak mau berubah. Ya, tidak akan bisa kalau kalian tidak mau diajak untuk merubah diri sendiri dulu. Paham ya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, next lagi ya. Nah, oleh karenanya kita harus punya kehidupan yang seimbang gitu adik-adik ya. Nah, seimbang itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya nih kalau kita di kuliah ya, di kuliah itu kan kita punya cita-cita. Ya, karena saat ini adik-adik ada di kampus nih. Ya, jadi antara kampus dengan keluarga, kampus dengan teman. Karena yang bisa
yang bisa menjadi kendaraan untuk adik-adik itu meraih cita-cita itu adalah di kampus. Nah, jadi prioritaskanlah atau bikinlah sebuah kondisi yang seimbang antara meraih cita-cita dengan yang di sampingnya gitu ya, makanya bermain bersama teman, jalan-jalan rumpi ataupun apapun itu, maka diutamakanlah prioritasnya itu untuk sesuatu yang akan membawa adik-adik menuju jalan mencapai cita-citanya tadi. Ya, jadi jangan dibalik. Oh, saya kepingin jadi sukses, tapi yang dilakukan tiduran di kos, ya, nongkrong sama temannya gitu. Jadi antara tujuan dengan tindakan itu harus relevan, alias harus sama. Keinginan sukses ya lakukan semua hal yang menunjuk kalian bisa nanti membawa kesuksesan. Jangan sebaliknya, oke? Oke. Ya, iya, kepengen sukses tapi yang dilakukan berkebalikan. Tapi kepengen sukses ya akan bisa. Betul ya, jadi kalau mau ke kampus ya lewatnya ke kampus, jangan cuma alun-alun ya kan tidak sampai nanti ke kampusnya. Jadi tujuannya sukses, maka ayo sama-sama kita semangat bersama, belajar bersama untuk mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan melalui kampus Unipar PLB Unipar. Yeay! Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari panjang lebarnya Bu Ben sama Bu Husna? Ada nggak yang ditanyakan? Ya, karena apa? Ada yang bertanya ya. Kalau tadi Husna kan bilang ya, kalau waktu kuliah ya, terus ada keinginan ke mall, mana yang dipilih ya? Kita harus ya bijak untuk memilih kuliah. Dia bertanya, kalau hari libur bagaimana? Dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana? Iya. Gimana? Kalau libur boleh apa enggak? Oh ya, kalau libur. Oke, boleh. Kalau libur boleh. Boleh ya. Kalau kuliah waktunya sama dengan waktu kuliah itu yang tidak boleh. Ya. Kalau libur iya boleh. Iya. Oh, kalau libur kuliah apa harus belajar? Iya, Nanti ya, lihat belajar ternyata. Pilih mana kuliah dengan ke mall, ataupun ke tempat-tempat lain. Sekarang kita harus tahu kebutuhan dasar kita apa, prioritas utama kita apa. Yang pertama, kebutuhan kita ke mall untuk beli apa kira-kira. Kalau itu tidak penting, masih bisa ditunda, dan kuliah itu harus lebih penting karena kita kalau tidak mengikuti akan ketinggalan penjelasan dari Bu Husna. Yang rugi siapa? Diri kita. Sehingga kalau kita mau menentukan mana yang lebih penting, kita harus tahu mana dulu yang lebih penting dan mana yang bisa di nomor 2 kan. Ya, tapi ya saya tanya dulu nih sekarang, prioritasnya yang mana? Kalian jawab ya. Pertama, hari ini misalnya ya, hari ini kita ada mata kuliah Pak Dedi. Ya. Ternyata ada teman yang mengajak, hari ini ada bioskop yang menceritakan tentang Romeo dan Juliet. Gratis. Free. Ya, tidak bayar. Kira-kira prioritas kalian yang mana? Ada yang jawab? Mau jawab?
Kuliah. Alasannya kenapa? Oke. Lebih penting ya daripada menonton bioskop. Kemudian pertanyaan kedua, ada pelajarannya Bu Ina. Ya. Kemudian kita sakit perut. Kita sakit perut diare. Sampai keringat dingin. Kira-kira prioritasnya mengikuti mata kuliah Bu Ina atau pergi ke dokter dulu? Pergi ke dokter. Oke. Sip. Teh, ada yang mau jawab ini yang di sini? Yang tanya dulu yang di sini. Oke, ke dokter ya. Kita nanti minta izin ke Bu Ina. Mohon maaf Bu Ina, saya tadi waktu pelajarannya Bu Ina, mata pelajaran Bu Ina belum bisa hadir karena saya ke dokter sakit perut. Bu Ina akan menyampaikan, iya, semoga lekas sembuh. Oke, kita lanjut ya. Kadangkala kita ini motivasi kita itu turun, ada rasa, ada tidak keinginan untuk berkuliah, ya, ada rasa malas dalam diri, ya kan? Apa yang harus dilakukan kira-kira pada diri kita? Ada yang mau jawab? Belum ada ide Bu Ben, ya? Boleh kayak gitu menyampaikan. Lanjut Bu. Nah, ini ya, kita gunakan hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, bagi tugas kita. Jadi tadi Bu Husna menyampaikan, kita harus bisa manajemen waktu. Tapi ternyata manajemen waktu itu menjadi kendala sendiri bagi individu ataupun bagi seseorang. Caranya seperti apa? Ya, kita harus membuat jadwal. Jadwal itu ditulis. Ya, di jadwal hari ini saya agendanya apa? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu kalau sudah selesai dilakukan dicetak. Nah, ya, oke. Salah satunya tipsnya kayak gitu ya. Tuh. Kemudian ketika kita sudah merasa malas, merasa nggak mau mengerjakan, kita harus mencari-cari bantuan orang lain. Kenapa nih hari ini aku kita harus curhat? Ya. Kamu gimana caranya mengatasi dirinya kalau lagi tidak semangat? Kita harus banyak bertukar pikiran dengan teman-teman kita. Ya, jangan diam saja. Itu salah satu cara untuk memotivasi diri. Ya, sepakat ya dengan ini ya? Oke. Kemudian belajar bersama teman. Jadi kalau kita sudah malas harus belajar sama teman. Aku hari ini malas, aku pengen belajar dengan kamu ya. Oke, yuk kita kerja kelompok bersama-sama ngerjakan. Oke ya. Kemudian beri hadiah pada diri kita. Caranya gimana Bu Ben? Uang kita dikasih hadiah. Maksudnya di sini adalah kita harus mengevaluasi diri kita, ya. Oh, ternyata aku tuh banyak kelebihan ya. Seharusnya saya tuh banyak bersyukur. Tidak boleh lelet kayak gini ya. Begitu ya, maksudnya ngerti ya? Nah, ini ya. Nah, tadi saya menyampaikan musuh utama seorang mahasiswa itu adalah malas ya. Ciri-cirinya orang malas itu apa? Selalu punya alasan untuk menunda. Ya. Misalnya tuh, Bu Rena,
tugasnya tolong dikumpulkan. Ternyata karena malas mengerjakan, akhirnya menunda-nunda, maaf gitu ya. Akhirnya namanya menunda-nunda ya, dari alasan aja. Kemudian mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Yaitu tadi antara belajar, antara mengikuti kuliah atau mau ke bioskop, lebih memilih ke bioskop. Itu namanya orang malas ya. Oke. Ini saya bacakan dari Arthur Ase. Ya, Arthur Ase itu menyampaikan kepada kita semua ya. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Jadi kuliah di sini itu harus berusaha, ya, usaha dulu, jangan menyerah. Begitu ya. Oke, mari close bagi kita semua dulu ya.